saya masih berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan cukup baik. Akankah mahasiswa mengerti aku? Ya. Jadi lalu saya mulai menghiburkan diriku sendiri. Setidaknya aku bisa memulai khotbahnya dengan sebuah kata yang semuanya akan mengerti, yaitu Shalom. Ibu-ibu, saudara-saudara, adik dan kakak. Ya, Shalom. Tahukah apa artinya Shalom itu? Shalom adalah kata Ibrani untuk damai sejahtera. Ya, kata itu adalah ucapan salam yang umum di antara orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Namun di antara orang-orang Yunani pada waktu itu ada ucapan salam, satu kata yang berbeda, yaitu kaira. Kaira hampir sama dengan kata karis, kata untuk kasih karunia. Ketika orang-orang Yunani mengucapkan kaira satu sama yang lain, mereka sedang berkata bergembiralah, bersukacita, senang ketemu lihatmu. Jadi ketika Rasul Paulus mengawali surat-suratnya dengan ungkapan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ia sedang memberikan suatu salam yang cocok bagi baik orang Yunani maupun orang Yahudi, yaitu kaira dan shalom. Ya, benar-benar Rasul Paulus adalah seorang pelayan bagi baik orang Yahudi maupun orang yang non-Yahudi. Tetapi tahukah saudara apa yang terjadi nanti? Ada yang menarik, karena orang Kristen memulai pakai suatu salam yang baru yang berbeda. Ketika gereja awal mulai tumbuh besar, pemerintah Romawi merasa terancam olehnya. Orang Kristen menyebut Yesus Tuhan, bukan Nero. Orang Kristen hanya menyembah Kristus, bukan Kaisar. Jadi orang-orang Romawi mulai menganiaya orang Kristen, dan menjadi seorang Kristen menjadi semakin berbahaya. Oleh karena itu, banyak orang Kristen mulai menggunakan kata salam yang berbeda untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai orang percaya. Itu adalah ungkapan bahasa Arab yang tidak akan diketahui atau dipahami oleh sebagian besar orang Romawi. Ungkapan itu hanya ditemukan satu kali di dalam Alkitab. Mari kita melihat dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 22. 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Firman Tuhan. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kata salam baru itu yang dipakai gereja awal adalah Maranatha. Mari kita mengatakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Maranatha. Maranatha. Saya berharap saudara-saudara berpikir tentang makna pada minggu ini dan tahun ini karena sangat berguna. Apa artinya Maranatha? Maranatha dapat memiliki dua arti yang berbeda tergantung pada cara pengucapannya. Kata itu dapat berarti Tuhan kita telah datang dan dia bukan Kaisar, bukan Nero.
Tetapi arti yang lebih sering dipahami itu, ya Tuhan kami, datanglah. Suatu seruan, suatu ekspresi yang mengungkapkan harapan dan keinginan kita akan kedatangan Kristus penyelamat kita kembali. Maranatha adalah kata yang indah, kata penuh kuasa. Coba saudara-saudara merenungkan makna dapat maknanya, karena dapat memberkati hidup saudara dan membantu saudara dalam 3 cara, dalam 3 hal. Yang pertama, merenungkan makna Maranatha dapat membantu kita untuk bertekun di masa-masa sulit. Yang kedua, merenungkan makna Maranatha dapat membantu kita untuk menjalani kehidupan yang suci di dunia yang penuh dosa dan godaan. Yang ketiga, merenungkan makna akan Maranatha itu dapat membantu kita untuk proaktif dalam memberitakan kabar baik tentang Yesus, khususnya kepada mereka yang belum pernah mendengar dan memahaminya. Nah, sekarang mari kita berfokus pada berkat pertama ini. Merenungkan makna Maranatha dapat membantu kita untuk bertekun di masa-masa sulit. Sebelum Yesus kembali ke surga, apa yang dia katakan akan dia lakukan, akan dia siapkan? Dia akan menyiapkan tempat bagi kita. Benar? Dapatkah saudara-saudara membayangkannya? Ini bukan mimpi, ini sesuatu yang real. Dia akan menyiapkan tempat bagi kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada." Oleh karena itu, suruhan hati kita itu Maranatha. Saya sungguh menantikannya, melihat tempat itu yang lebih indah daripada Bali, yang disediakan bagi kita dan berada dengan Tuhan kita. Harapan itu bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan kita, khususnya pada waktu yang sulit. Baru-baru ini saya mendengar suatu cerita indah tentang bagaimana menantikan sesuatu dapat mengubah segalanya. Cerita itu berada di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Max Lucado. Kalau saya tidak salah, berapa suka Max Lucado. Nama berjudul buku ini, Yesus, Allah yang mengetahui namamu. Yesus yang mengetahui namamu. Cerita tersebut adalah cerita tentang seorang anak yatim. Cerita itu begini, ada seorang anak yatim bernama Kieran. Kieran memiliki percikan dalam dirinya, langkahnya yang bersemangat, cahaya di matanya. Dia adalah salah satu dari 57 anak di pantai asuhan Haiti. Semuanya berkulit coklat, mata cerah, berambut keriting, berbicara bahasa Kriol dan suku bersenang-senang. Masing-masing mereka berharga
Namun, gadis berusia 7 tahun ini menonjol dari yang lain. Bukan karena perlakuan istimewa, dia makan nasi dan kacang yang sama dengan yang dimakan anak-anak lain, dan bermain di tempat bermain tanpa rumput yang sama. Dia tidur di bawah atap seng yang sama dengan anak-anak perempuan lainnya sambil mendengarkan suara hujan yang hampir setiap malam. Rutinitasnya sama dengan anak-anak lain, namun karena berbeda asalnya, tanyakan karena tentang pengunjung yang datang dari dunia yang jauh hanya untuk menemuinya. Mereka mencari seorang gadis kecil, seorang gadis yang persis seperti dirinya. Mereka tahu namanya. Mereka tahu lagu favoritnya. Mereka tahu bahwa dia suka melihat buku dan lompat tali. Dan pada saat yang mengubahnya selamanya, mereka mengundangnya untuk tinggal bersama dengan mereka. Mereka akan datang menjemputku, kata Karena. Mintalah untuk melihat foto-foto rumah barunya karena akan menunjukkannya kepadamu. Gagal meminta, ia akan menawarkan untuk menunjukkan kepadamu. Orang tua angkatnya membawakannya foto-foto, boneka beruang, granola bar, dan kue. Ia berbagi barang-barang itu dengan teman-temannya dan meminta direktur untuk menjaga boneka beruangannya. Tetapi ia menyimpan foto-foto itu. Foto-foto itu mengingatkannya pada ayah yang mengenalnya. Foto-foto itu mengingatkannya pada rumah yang menantimu. Foto-foto itu meyakinkannya untuk mempercayai hal yang luar biasa. Seseorang mengetahui namanya dan telah berjanji untuk membawanya pulang. Hasilnya karena berbeda. Ya, ia masih tinggal di pantai asuhan yang sama, bermain yang sama, makan di kafeteria yang sama. Namun dunianya berubah. Pada hari ia mengetahui bahwa seseorang yang jauh mengetahui namanya dan akan datang menjemputnya. Apakah saudara-saudara bersedia mempercayai hal yang sama? Apakah saudara-saudara terbuka terhadap gagasan tentang seorang bapa surgawi yang mengenalmu, rumah baru yang menantikan? Apakah saudara akan mempertimbangkan hal ini? Ide yang mengubah hidup. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu menaruh sayangnya kepadamu. Setiap detail tentang saudara ia sudah ketahui. Ketarikan Anda, hambatan Anda, ketakutan dan kegagalan saudara. Ia mengenal saudara. Tentang anak-anaknya Tuhan berkata, Tuhan menyelidiki setiap hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. 1 Tawarikh pasal 28 ayat 1. Dia menganggap Anda sebagai biji matanya. Zakaria pasal 2 ayat 8. Dia dapat turut merasakan kelemahan kita. Ibrani pasal 4 ayat 15. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Raja Daud menulis, Engkaulah yang mengetahui jalanku.
Mazmur pasal 142 ayat 4. Apakah saudara mengenal Allah yang mengenalmu? Dia tahu namamu sebenarnya, dan dia tidak sabar untuk membawa saudara pulang. Dapatkah saudara mempercayai hal-hal yang sama tentang Bapa Surgawi kita? Ini adalah pesan surga yang membangkitkan jiwa. Tuhan berkenan kepadamu. Yesaya pasal 62 ayat 4. Oleh karena itu, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Yesaya pasal 43 ayat 1. Aku telah menuliskan engkau di telapak tanganku. Yesaya pasal 49 ayat 16. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan, kita memiliki Bapa Surgawi yang mengenal dan mengasihi kita secara pribadi dan akan mengutus putranya kembali untuk kita. Apalagi Yesus pribadi sangat ingin kita bersama-samanya. Dengarkan permintaan Yesus dari Bapa-Nya. Yohanes pasal 17 ayat 22. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Itu kemauan Yesus. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka melihat kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara-saudara, kita bisa menghadapi hidup yang penuh kesulitan dengan langkah yang lebih ringan dan nyanyian dalam hati kita, seperti karena apa? Karena apapun yang terjadi, suatu hari Tuhan kita akan datang kembali untuk kita, membawa kita pulang ke tempat yang telah dipersiapkan untuk kita. Oleh karena itu, bisa berkata, Maranatha. Inilah sukacita besar yang ditetapkan bagi kita dan bisa menolong kita berpegang teguh pada masa-masa sulit. Ini bukan janji yang kosong, ini janji dari Tuhan Maha Kuasa. Memiliki fokus ke masa depan dapat sangatlah penting untuk bertekun. Kalau saudara-saudara mau bertekun dalam pelayanan di masa depan, harus memiliki fokus ke masa depan. Seperti George sama saya suka berkata, yang terbaik masih akan datang. The best is yet to come. Ketika Yesus menghadapi salib, apa yang menjadi fokusnya? Sukacita yang disediakan bagi dia. Ibrani pasal 12 ayat 2. Itu menjadi fokus Yesus ketika dia menghadapi salib. Kalau saudara harus menghadapi salib, apa menjadi fokus? Ketika Rasul Paulus menghadapi hukuman mati yang sudah di depan matanya, apa yang menjadi fokusnya? Menurut 2 Timotius pasal 4 ayat 8, Rasul Paulus fokus pada mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadanya oleh Tuhan. Dan hal yang
menakjubkan juga adalah mahkota itu bukan hanya untuk Rasul Paulus, tetapi untuk siapa lagi? Kepada semua orang yang merindukan kedatangan Yesus. Maranatha. Harapan yang mulia ini tentang kedatangan Yesus ditemukan di banyak tempat di dalam kitab sebenarnya. Dan telah memberi semangat kepada orang percaya selama berabad-abad. Harapan ini juga dapat memberi semangat kepada kita. Dengarkan ayat-ayat ini. Kolosai pasal 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Yesaya pasal 25 ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata ini sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9 10. Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang-orang yang percaya. Untuk dikagumi. Waktu Tuhan Yesus datang itu saat yang paling indah, yang paling hebat. Saya menghayati, saya merindukannya. Mazmur 17 ayat 15. Dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu, bukan dengan setengah hati, puas. Mazmur pasal 16 ayat 11. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Lebih nikmat daripada Maya, lebih nikmat daripada pantai Kuta. Oleh karena itu, Rasul Paulus bisa berkata dalam Roma pasal 8 ayat 18. Aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak akan dibandingkan, tidak bisa. 2 Timotius pasal 1 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Maka saudara-saudara malu. Tidak usah. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Oleh karena itu kita bisa berkata, Maranatha. Berfokus pada kedatangan Yesus memberkati hidup kita dengan harapan yang tidak akan mengecewakan. The best is yet to come. Nah, ada 2 poin lagi. Saya mohon maaf lahir dan batin kali, tetapi kita terus. Oke, yang kedua, ada keuntungan yang kedua, yaitu selain membantu kita bertekun, berfokus pada kedatangan Kristus dapat membantu menyucikan hidup kita. Apakah saudara-saudara struggle dengan sesuatu, dengan dosa, dengan godaan? Dengarkanlah. Ketika saudara tahu tamu penting akan datang ke rumahmu, apa yang saudara lakukan? Saudara membereskan semuanya pasti. Menyapu lantai, cuci piring, luruskan segala kekacauan. Kita dapat memiliki motivasi
yang baik dan saleh yang serupa dalam kehidupan rohani kita ketika kita berfokus pada kedatangan Kristus kembali. Realitas masa depan ini dapat memotivasi kita untuk menjalani hidup sekarang dengan lebih suci dan lebih kudus. Inilah fokus, ya. Inilah menjadi motivasi bagi Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Petrus. Coba dengar. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan apa? Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Paulus juga berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami di dalam luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupannya ini ataupun baik ataupun jahat. Kalau Tuhan Yesus datang hari ini dan saudara sudah tahu, pasti akan mengubahkan aktivitas saudara. Rasul Yohanes juga berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Sama dengan Rasul Petrus, ini sudah kata Rasul Paulus, kata Yohanes, dan motivasi sama dengan Rasul Petrus. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan menyak dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit baru dan bumi yang baru dan tempat yang disediakan bagi kita, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Apakah saudara perlu menyiapkan rumahmu untuk tamu Yesus? Mari kita tidak seperti gadis-gadis bodoh di Matius pasal 25. Mari kita bersiap. Poin yang ketiga dan yang terakhir, ada manfaat lagi.
Berfokus pada kedatangan Yesus dapat membantu kita membagikan kabar baik tentangnya kepada orang lain, terutama kepada mereka yang belum mendengar atau memahaminya. Matius pasal 24 ayat 14 mengatakan, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apakah saudara merindukan kedatangan kembali Yesus? Garis waktu kedatangan Kristus kembali berhubungan dengan penyebaran Injil ke seluruh dunia. Ini bisa menjadi motivasi kita. Mari kita ambil bagian. Dan kita tidak malu karena dia, dan dia tidak akan malu karena kita saat dia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Amin. Itulah yang kita lihat di Alkitab, dan di dalam kitab Wahyu orang-orang dari setiap suku, bahasa dan bangsa menyembah Anak Domba. Itulah menjadi motivasi kita. Itulah yang seharusnya membantu saudara untuk membawa kabar baik keluar ke setiap sudut negara yang menakjubkan ini. Jadi, dengan meninjau kembali, berfokus pada dan merindukan kedatangan Kristus dapat satu membantu kita untuk bertekun di masa-masa sulit. Dua, membantu kita untuk menjalani kehidupan yang lebih suci di dunia yang penuh godaan. Dan tiga, membantu kita untuk proaktif dalam memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Sebagai penutup, untuk orang percaya, kedatangan Yesus seharusnya menjadi seruan hati kita sampai akhir. Itu seruan kita, datanglah Yesus, Maranatha. Dan apa jawaban Yesus di dalam pasal yang terakhir Alkitab? Apa jawaban Yesus? Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Maranatha. Mari kita